Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran usul fikih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, semangat dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari dan menjadikan pemahaman kita terhadap ilmu yang kita pelajari sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan usul fikih kita yang alhamdulillah sekarang kita telah sampai pada bab tentang al-mukhassisul munfasilu, mukhassis yang munfasil. Baik, kita lanjut dengan membaca kitab. Al-mukhassisul munfasil, mukhassis yang terpisah. Al-mukhassisul munfasilu, mukhassis yang terpisah, ma yastaqillu binafsihi, adalah mukhassis yang datang sendiri. Jadi kedatangan mukhassis ini tidak bersamaan, tidak berbarengan dengan ayat yang umum. Kalau mukhassis muttasil itu kan kedatangannya bersamaan dengan ayat yang umum. Itu mukhassis yang muttasil. Contohnya firman Allah, innal insana lafi khusrin. Setelahnya illal ladzina amanu. Innal insana lafi khusrin adalah dalil atau nas atau ayat yang sifatnya umum, mencakup semuanya. Tapi pada ayat yang berikutnya illal ladzina amanu, ini adalah ayat yang sifatnya mengkhususkan, mukhassis. Nah, ayat yang mukhassis di sini datangnya bersamaan dengan ayat yang umum, sehingga ayat yang mukhassis di sini disebut dengan mukhassis muttasil. Adapun yang kita bahas saat ini adalah mukhassis munfasil, di mana bedanya dengan muttasil adalah kalau mukhassis munfasil itu datangnya tidak bersamaan dengan ayat yang umum, dengan dalil yang umum, tapi dia datang di dalil atau ayat yang lain. Ya, ada suatu ayat, misalnya ayat yang sifatnya umum, am. Satu ayat membahas tentang keumuman, sifatnya umum. Kemudian di ayat yang lain, bukan ayat itu, tapi ayat yang lain, dia membahas pengkhususan yang mengkhususkan beberapa hal dari yang umum yang terdapat pada ayat yang pertama tadi. Nah, mukhassis yang ini disebut dengan mukhassis munfasil. Sekali lagi, mukhassis munfasil ma yastaqillu binafsihi, adalah mukhassis yang datangnya sendirian. Huwa thalathatu asya'in, dan mukhassis munfasil ini ada 3 macam. Al-his, yang pertama yaitu perasaan, wal aqlu, yang kedua yaitu akal, wa syar'u, dan yang ketiga yaitu
syar'i atau syariat. Misalul mukhassis bil his. Misalut takhsisi bil his. Contoh pengkhususan dengan perasaan. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, an rihi adin, tentang angin yang menimpa kaum Ad. Allah berfirman, tudabmiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segalanya dengan perintah Tuhannya. Lihat, ayat ini sifatnya umum karena ada kata kullu yang menunjukkan keseluruhan. Angin ini meruntuhkan, menghancurkan, meratakan semuanya dengan perintah Tuhannya. Ayat ini umum, namun ayat ini dikhususkan dengan perasaan. Apa perasaan yang mengkhususkan? Perasaan kita merasa bahwasannya as-sama wal ard, langit dan bumi masih ada. Artinya rih, angin yang menimpa kaum Ad ini menghancurkan segalanya kecuali langit dan bumi. Fa innal hissa tadalla ala annaha, sesungguhnya perasaan menunjukkan bahwasanya angin itu lam tudammiris sama awal arda, tidak menghancurkan langit dan bumi. Sebab kita merasakan langit dan bumi masih ada. Nah, di sini sifatnya umum, seolah-olah semuanya hancur, tetapi langit dan bumi masih ada. Ini menunjukkan bahwasanya perasaan al-his, ya, perasaan mengkhususkan keumuman yang ada pada ayat ini. Oh, berarti perasaan juga bisa mengkhususkan sesuatu yang umum, ya? Iya, betul. Baik. Ya, dan di antara contoh yang lainnya, ayat yang umum kemudian dikhususkan dengan his atau perasaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang perkataan kepada Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Wa utiyat min kulli syai'in. Dan ia, yaitu Ratu Balqis, telah diberikan segalanya, yakni Balqis, yaitu Balqis mendapatkan segalanya. Ma'anal mutakallim, padahal yang mengatakan hal ini firman Allah yang menjelaskan tentang perkataan salah satu tentaranya salah satu pengikutnya Nabi Sulaiman, perkataan salah satu pengikutnya Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman, di mana perkataan ini menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Ratu Balqis. Kita lanjut, ma'annal mutakallima, padahal orang yang berbicara bidzalika lafzi, dengan lafaz tadi, dengan ungkapan tadi, yukhatibu Sulaiman, dia mengajak bicara Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, indahu asya, memiliki sesuatu kathirah yang banyak, laisat inda Balqis, yang tidak dimiliki oleh Balqis. Artinya begini, orang yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya Balqis telah diberikan segalanya, seolah-olah Balqis memiliki semua hal. Padahal orang yang mengatakan itu kepada Nabi Sulaiman, dia tahu bahwasannya apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman jauh lebih banyak daripada Ratu Balqis. Bahkan ada beberapa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan tidak dimiliki oleh Ratu Balqis. Nah, artinya ayat yang umum tadi itu dikhususkan oleh perasaan. Kita pun bisa mengetahui bahwasannya perasaan kita ini sadar dan tahu bahwasannya Nabi Sulaiman adalah satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kerajaan yang sangat besar di muka bumi ini.
Bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan beliau mampu berbicara dengan binatang. Dan ini hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Sedangkan Ratu Balkis tidak memilikinya. Sehingga ayat yang tadi dibaca, ayat yang tadi kita dengarkan, itu sifatnya umum namun dikhususkan dengan perasaan. Baik, kita kembali lagi kepada kitab. Wamithalut takhsis bil akli, dan contoh pengkhususan dengan akal. Kalau tadi dengan perasaan, sekarang dengan akal. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah menciptakan semuanya. Allah menciptakan semuanya. Semuanya ini kulli syai'in, ini sifatnya umum. Berarti semuanya, semua yang ada ini adalah makhluk. Semua yang ada adalah makhluk yang diciptakan. Ayat ini sifatnya umum, tapi akal mengkhususkan. Apa yang dikhususkan oleh akal? Dengarkan. Fa innal aqla dalla. Sesungguhnya akal menunjukkan ala anna dzatihi ta'ala, bahwasannya zatnya Allah ghairu makhluqatin. Sesungguhnya zat Allah bukanlah makhluk. Dengan kata lain, akal menunjukkan bahwasannya Allah itu bukan makhluk. Ya. Karena lihat ayat ini bentuknya umum. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan semuanya. Di sini nih. Ini sifatnya umum, semuanya. Sehingga seolah-olah Allah pun termasuk ke dalam hal ini, ke dalam kulli syai'in ini. Tapi akal pikiran mengkhususkan bahwasannya Allah tidak termasuk ke dalam kulli syai'in ini. Artinya akal menunjukkan bahwasannya Allah bukanlah makhluk, bukanlah sesuatu yang diciptakan. Baik. Kemudian di dalam kitab kita dijelaskan, wa minal ulama, dan di antara para ulama, man yaro, ada yang berpendapat, annama khassa bil hissi wal aqli, bahwa apa yang dikhususkan dengan perasaan dan dengan akal, laisa minal amil maksus, bukan termasuk dari umum yang dikhususkan. Tadinya umum, kemudian ada sesuatu yang dikhususkan. Bukan. Wa innama huwa minal am, akan tetapi hal itu termasuk ke dalam keumuman alladzi urida bihil khusus, yang diinginkan darinya sesuatu yang khusus. Baik. Coba mungkin diperjelas seperti ini. Pengkhususan dengan perasaan dan akal bukan termasuk dari pengkhususan umum. Bukan termasuk dari pengkhususan umum. Tapi termasuk dari keumuman yang dimaksud darinya sesuatu yang khusus. Pengkhususan dengan perasaan dan akal bukan termasuk dari pengkhususan umum. Bukan umum kemudian dikhususin. Ya, bukan pengkhususan umum. Bukan pengecualian beberapa hal yang terdapat di dalam keumuman. Bukan. Tapi yang dimaksud
dari pengkhususan dengan perasaan dan akal adalah keumuman yang dimaksudkan darinya sesuatu yang khusus. Nah, jadi kan pembahasan pada umumnya, pada dasarnya dalam pembahasan mukhasis ini adalah adanya sesuatu yang umum. Ini sesuatu yang umum, kemudian dikecualikan darinya beberapa hal. Misalnya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua orang wajib untuk menunaikan haji. Semua orang wajib menunaikan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu. Oh, ternyata nggak semua orang yang wajib untuk menunaikan haji. Yang wajib menunaikan haji adalah orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu. Sedangkan yang nggak mampu, ini nggak wajib. Ini namanya pengkhususan sesuatu yang umum. Pengkhususan sesuatu yang umum. Yang tadinya umum dikhususkan hanya bagi yang mampu saja. Sehingga dikecualikan, yang tidak mampu nggak wajib. Itu dia pembahasan pada dasar pengkhususan keumuman. Tapi keumuman yang dikhususkan dengan akal dan dengan perasaan itu tidak termasuk dari pembahasan yang tadi, bukan. Tapi dia termasuk ke dalam sesuatu yang umum tapi nggak dimaksud umum, namun dimaksud kepada sesuatu yang khusus. Nggak dimaksudkan ke dalam sesuatu yang umum, tapi dimaksudkan dari sesuatu yang khusus. Contohnya adalah firman Allah tentang ayatnya kaum Ad. Dalam ayat tersebut pengungkapannya umum. Pengungkapannya umum, tapi yang dimaksud bukan keumuman, melainkan sesuatu yang khusus darinya. Apa sesuatu yang khusus darinya? Semua hal selain dari langit dan bumi. Baik. Jadi sekali lagi, pahami, pengkhususan dengan perasaan dan akal bukan termasuk dari pengkhususan umum, bukan termasuk dari pengecualian beberapa hal yang terdapat di dalam umum, bukan. Tapi pengkhususan dengan perasaan dan akal itu termasuk ke dalam keumuman yang dimaksud darinya sesuatu yang khusus. Yang dimaksud dari umum ini sesuatu yang khusus, bukan sesuatu yang umum. Baik. Idil maksus lam yakun muradan indal mutakallim. Di mana sesuatu yang khusus bukanlah sesuatu yang dituju oleh pembicara dan bukanlah sesuatu yang dipahami oleh lawan bicara min awalil amr, dari awal perkara. Wahadhi hakikatul am, dan inilah hakikat am alladzi urida bihil khusus, yang diinginkan dari keumuman ini sesuatu yang khusus. Baik. Kemudian wa ammat takhsisu bisyar'i, adapun pengkhususan dengan syar'i, dengan sesuatu yang syar'i. Fa innal kitaba wa sunnata yukhassisu kullun minhuma bimithlihima. Adapun taksis, adapun pengkhususan dengan syar'i, maka sesungguhnya Al-Quran dan hadis dikhususkan setiap dari keduanya dengan yang semisal dengan keduanya. Maksudnya Al-Quran bisa dikhususkan juga dengan Al-Quran, sunnah juga bisa dikhususkan dengan sunnah, atau Al-Quran dikhususkan dengan sunnah dan sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Bisa seperti itu.
Wabil ijma, dan juga bisa dikhususkan dengan ijma, wal qiyas, dan juga dikhususkan dengan al qiyas. Baik. Mithalut takhsisil kitabi bil kitab. Contoh pengkhususan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang diceraikan, yatarabbasna, mereka menahan diri, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menahan diri salasata quru, selama 3 quru. Apa maksudnya? Wanita yang diceraikan maka masa iddahnya selama 3 quru, yaitu 3 kali haid. Khusus biqaulihi ta'ala, ayat ini dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, jika engkau menikahi wanita-wanita yang beriman, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu berhubungan dengannya, fama lakum alaihinna, maka kamu tidak memiliki terhadap mereka para perempuan min iddatin, waktu iddah, tak tadunaha, yang mereka beriddah dengannya. Jadi begini, pada hukum dasarnya wanita yang diceraikan oleh suaminya itu memiliki masa iddah yang lama waktunya adalah 3 quru, yaitu 3 kali haid. Ini pada dasarnya, ini pada umumnya, ini pada awalnya. Namun hal tersebut dikecualikan darinya perempuan-perempuan yang diceraikan oleh pasangannya dan belum terjadi hubungan badan. Ya, dan ini mungkin saja terjadi. Bahkan di waktu bersamaan dengan perayaan atau walimah pernikahan, pada saat itu juga si laki-laki menceraikannya. Misalnya si laki-laki bertanya kepada si perempuan sebelum menikah, apakah kamu masih perawan, misalnya seperti itu. Kemudian si perempuan mengatakan, iya, saya masih perawan dan saya berani menjamin. Namun ketika menikah, sudah berlangsung akad dan sedang berlangsung walimah pernikahannya, si perempuan mengatakan hal yang jujur bahwasanya dia adalah wanita yang sudah tidak perawan lagi karena pernah menikah sebelumnya. Kaget laki-lakinya. Kemudian pada saat itu si laki-laki mengatakan, saya ceraikan kamu saat ini juga. Ini mungkin terjadi. Atau sebaliknya, ya, si perempuan melihat bahwasanya laki-laki itu adalah laki-laki yang sesuai dengan kriterianya. Dia bisa senang dengan laki-laki tersebut. Ya, dia lihat laki-laki itu sempurna secara fisik, sehat walafiat, nggak ada yang kurang. Ternyata setelah dilangsungkan akad nikah, setelah sedang berlangsung walimah pernikahan, si laki-laki tersebut mengatakan bahwasanya dirinya memiliki penyakit, yaitu penyakit, mohon maaf, impoten misalnya. Dia nggak bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh wanita secara biologis. Maka pada saat itu si perempuan meminta kepada pasangannya agar diceraikan. Nah, ini mungkin saja terjadi. Atau dengan contoh yang pertama tadi, mungkin saja terjadi. Maka pada saat itu si perempuan yang diceraikan ini tidak memiliki masa
iddah. Dengan kata lain, tidak ada masa penantian. Langsung pada saat itu juga putus hubungan pernikahan antara keduanya. Inilah salah satu contoh pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran. Baik. Wa mithalu takhsisil kitab bisunnah, dan contoh pengkhususan Al-Quran dengan hadis. Ayatul mawarisi, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian fi auladikum, dalam anak-anak kalian, berkaitan dengan anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwasanya bagi laki-laki mendapatkan jatah warisan yang jumlahnya satu laki-laki itu jumlahnya sama dengan jumlah dua orang perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan dapat satu, maka laki-laki dapat dua. Kalau perempuan laki-laki dapat dua bagian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki ia mendapatkan hal yang sama bagiannya dengan hal yang didapat oleh dua perempuan, dua anak perempuan. Wa nahwiha, dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Khassa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ayat tadi dikhususkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Maksudnya gimana? Ayat yang menjelaskan tentang hukum warisan tadi itu menunjukkan keumuman, bahwasanya setiap anak laki-laki mendapatkan hak waris, dan bagian yang didapat oleh anak laki-laki itu jumlahnya sama dengan jumlah yang didapat oleh dua anak perempuan. Jadi kalau perempuan dapat satu, maka laki-laki dapat dua. Satu laki-laki dapat dua. Baik, ini umum. Bagaimanapun kondisi dan keadaan anak tersebut, dia mendapatkan hak waris. Tapi ternyata hal tersebut dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan begitu sebaliknya orang yang kafir tidak mewarisi dari orang yang Muslim. Misalnya, jika anak tersebut kafir, maka dia tidak mendapatkan hak waris apa-apa. Walaupun orang tuanya Muslim, tapi anak tersebut tidak mendapatkan hak waris apa-apa. Begitu pula, jikalau orang tuanya kafir, anaknya Muslim, anak yang Muslim ini tidak mendapatkan hak waris apa-apa. Baik. Kemudian contoh lain yang menunjukkan pengkhususan Al-Quran dengan Sunnah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini lihat, waqad yakunu takhsisul kitabi, dan terkadang pengkhususan Al-Quran biwasitati sunnah, juga dengan hadis. Fi qouli ta'ala, kama fi qouli ta'ala, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, keluarkanlah zakatnya, min thayyibati, dari hal-hal baik, maka sabtum, yang kalian dapat, wa mimma akhrajna lakum, dan dari yang kami keluarkan untuk kalian, minal ard, dari perut bumi. Nah, lihat di sini, mimma, dari apa-apa yang. Ma di sini adalah isim mausul, dan ma isim mausul menunjukkan keumuman. Berarti semua yang dihasilkan dari bumi ada kewajiban zakatnya. Apapun yang ditanam di bumi, maka ada kewajiban zakatnya. Ini
ditunjukkan oleh ayat yang sifatnya umum. Ayat ini sifatnya umum dan menunjukkan bahwa semua yang dikeluarkan oleh bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Baik, kita baca. Fa innama, sesungguhnya ma ismun mausulun, adalah ism mausul yufidul umum, yang memberikan arti keumuman. Fatajibuz zakatu, maka wajib mengeluarkan zakat ala hadhil ayati, berdasarkan dengan ayat ini, fi kulli kharijin, pada setiap yang keluar minal ard, dari bumi. Tsumma waradalana fil hadis, kemudian datang kepada kita dalam hadis sesuatu yang mengkhususkan ayat tadi. Nabi mengatakan, laisa fil khadrawati shadaqatun, tidak ada pada sayur mayur kewajiban zakat. Oh, berarti nggak semua yang dikeluarkan dari perut bumi wajib zakat, karena Nabi mengecualikan darinya sayur mayur. Wa fi hadisin akhar, dan pada hadis yang lainnya Nabi juga bersabda, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah, hasil panen yang kurang dari 5 ausuk tidak ada kewajiban zakatnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa mithalu takhsis al-kitab bil ijma, dan contoh pengkhususan Al-Quran dengan ijma. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kesuciannya, menuduh mereka sebagai orang yang berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum, maka cambuklah orang yang menuduh tersebut samanina jaldatan, sebanyak 80 cambukan. Ayat ini sifatnya umum. Siapapun orang yang menuduh perempuan yang menjaga kesuciannya dengan perzinahan, lalu orang yang menuduh tersebut tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka penuduh tersebut akan dicambuk 80 cambukan. Siapapun orangnya. Artinya umum ayat ini, namun keumuman ayat ini dikhususkan oleh ijma. Bagaimana pengkhususannya? Baik, kita baca. Khassa bil ijma'i, dikhususkan dengan ijma, ala anna raqiqal qadhifa yujalladu arba'ina, ala anna, bahwasannya, raqiq, budak, al qadhifa, yang menuduh, yujalladu arba'ina, dia dicambuknya bukan 80 tapi 40 kali. Hakadha mathala katsirun minal usuliyin, beginilah yang diberikan contoh oleh kebanyakan para ulama usul. Wa fihi nadhar, namun di dalam hal ini ada nadhar. Wa fihi nadhar, dan di dalam hal ini ada sesuatu yang harus diperiksa, li thubutil khilaf, karena adanya perbedaan fi dzalika, ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Walam ajid lahu mithalan saliman, dan saya, kata penulis, belum mendapatkan contoh yang selamat dari khilaf. Nah, baik, di sini dalam ayat ini dinyatakan secara umum siapapun yang menuduh dicambuk 80 kali cambukan. Mau dia orang yang merdeka, mau dia orang yang berstatus budak, tetap dicambuk 80 kali cambukan. Namun sebagian ulama bersepakat ijma bahwasannya bagi seorang budak
Dia jika menuduh seorang perempuan yang suci menjaga kehormatannya dengan zina, lalu budak tersebut tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, budak itu dicambuk 40, setengahnya. Kenapa 40? Karena budak itu hak yang dia miliki tidak sebanyak hak yang dimiliki oleh orang-orang yang merdeka. Ya. Dirinya saja itu hukumnya sama seperti barang, seperti benda, bisa diperjualbelikan, seperti itu. Makanya hukuman yang didapat oleh budak hanya berlaku setengahnya saja. Baik. Kemudian contoh yang lain yaitu contoh untuk pengkhususan Al-Quran dengan ijma. Ya, pengkhususan Al-Quran dengan ijma adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah." Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sifatnya umum. Wahai orang-orang yang beriman, semuanya tanpa terkecuali, kalau sudah dikumandangkan adzan sholat Jumat, maka datang, udah wajib untuk datang. Artinya hukum sholat Jumat wajib. Berdasarkan ayat ini, kewajibannya umum, merata ke seluruhnya. Namun ijma bersepakat bahwasannya dari kewajiban sholat Jumat yang sifatnya umum tadi dikhususkan. Tidak semuanya wajib untuk sholat Jumat. Tidak semuanya wajib untuk sholat Jumat. Di antara orang-orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat adalah satu, perempuan. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, ya, orang yang sedang sakit. Dan juga musafir. Sehingga keumuman ayat tadi yang menunjukkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina itu isim mausul, dan isim mausul menunjukkan kepada hal yang umum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika telah dipanggil salat Jumat, maka wajib bagi kalian untuk memenuhi panggilan tersebut. Orang-orang yang beriman kan ada anak kecil, ada orang yang safar, ada perempuan, ada orang yang sedang sakit. Sehingga seolah-olah ayat tersebut mencakup semuanya. Wajib untuk memenuhi panggilan sholat Jumat. Namun ijma, kesepakatan para ulama mengecualikan darinya. Apa saja? Yaitu dikecualikan dari kewajiban sholat Jumat perempuan, anak kecil, musafir, dan juga orang yang sedang sakit. Kemudian contoh yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat ke kitab wa matsalalahu akharun, dan ulama yang lain memberikan contoh untuk pengkhususan Al-Qur'an dengan ijma. Bi anna umuma qauli ta'ala, sesungguhnya keumuman pada firman Allah taala, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Khassa bil ijma, dikhususkan dengan ijma, ala annal ibnal mamluk, bahwasanya anak yang statusnya budak, anak yang berstatus budak, layar, dia tidak bisa mewarisi. Wa kadzalika qaulu ta'ala, dan begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, faqulu mimma amsakna alaikum, dan makanlah apa-apa yang ditangkap untuk kalian. Ayat ini berkaitan tentang hukum memakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing buruan. Kan boleh seorang muslim berburu dan menggunakan anjing buruan yang terlatih. Ketika dia ingin melepas anjing buruan tersebut untuk menangkap binatang buruannya, dia pun mengucapkan bismillah. Lalu dia lepas anjing tersebut, kemudian anjing tersebut menggigit
atau menangkap hewan buruan, maka apa-apa hewan buruan yang ditangkap oleh anjing buruan yang terlatih tadi boleh dimakan oleh si pemburu. Ayat ini bentuknya umum, apa aja yang ditangkap oleh anjing buruan boleh dimakan. Namun ijma mengkhususkan, apa yang dikhususkan oleh ijma, khosso bil hayawan goyrul ma'kuli bil ijma, kecuali hewan-hewan yang gak boleh dimakan berdasarkan dengan ijma. Contohnya apa? Misalnya anjing tersebut nangkap ular misalnya. Ular gak boleh dimakan karena bertaring. Atau anjing tersebut menangkap kucing misalnya. Nah, kucing nggak boleh dimakan karena kucing juga bertaring. Seperti itu. Artinya keumuman ayat ini dikhususkan dengan ijma. Baik, kita lanjutkan. Dan ini pembahasan yang terakhir. Wa mithalu takhsisil kitab bil qiyas, dan contoh pengkhususan Al-Quran dengan qiyas. Dengan qiyas. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zaniyatu waz-zani, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, cambuklah setiap dari keduanya 100 kali cambukan. Khassa biqiyasil abdizani alal amati fi nisfil adzabi, dikhususkan darinya yaitu mengkiaskan budak laki-laki yang berzina dengan budak perempuan yang berzina fi nisfil azab, di dalam penerapan setengah hukuman, wal iqtisaru ala khamsina jaldah, dan dikurangi menjadi 50 cambukan alal masyhur. Dan ini yang dianggap oleh kebanyakan para ulama. Baik, untuk pembahasan yang lebih lengkapnya kita baca syarahnya ya. Wa qad yakunu takhsisul kitabi biwasitatil qiyas, dan terkadang pengkhususan Al-Qur'an juga bisa dikhususkan dengan qiyas. Wa min amthilati, dan di antara contoh-contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zaniyatu, perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka cambuklah setiap dari keduanya mi'ata jalda, 100 kali cambukan. Faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zaniyah, perempuan yang berzina, amun, ini bentuknya umum. Siapapun dia, perempuan yang berzina masuk ke dalam hal ini. Tapi hal tersebut khassa biqauli ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in ataina bi fahishatin, dan jikalau perempuan budak tersebut mendatangi perbuatan keji yaitu zina, fa alaihinna nisfu, maka baginya hukuman nisfu, setengah, ma'alal musanat, dari hukuman yang berlaku bagi perempuan-perempuan yang merdeka, minal azab, dari hukuman, dari azab. Arti ayat ini secara mudahnya adalah jika seorang budak perempuan mendatangi zina, maka hukuman yang berlaku padanya itu setengah dari hukuman yang berlaku pada perempuan yang merdeka. Nah, di sini kalau kita perhatikan, keumuman ayat ini dikhususkan dengan pengkhususan ayat ini. Berarti ayat ini dikhususkan dengan Al-Quran juga. Al-Quran dikhususkan dengan Al-Quran. Ini berkaitan dengan az-zaniyah. Tapi ketika berkaitan dengan az-zani, dengan laki-laki yang berzina, nah maka pembahasannya berbeda. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wazani, dan budak laki-laki, dan laki-laki yang melakukan perzinahan, amun, ini umum. Laki-lakinya mau merdeka, mau dia budak, masuk ke sini. Akan tetapi khosso fil mamluki, hal tersebut dikhususkan dengan
budak laki-laki. Kiasan alal amah. Hal tersebut hukumnya dikiaskan kepada hukumnya budak perempuan. Fala yujalladu, maka budak laki-laki yang berzina tadi tidak dicambuk illa khamsina jaldah, kecuali 50 cambukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, dua-duanya dicambuk 100 kali. Namun ketika membahas perempuan yang berzina, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan darinya dengan Al-Qur'an. Allah mengkhususkan dengan Al-Qur'an darinya perempuan yang berzina di mana statusnya budak. Kalau ada perempuan yang berzina dan dia berstatus budak, maka hukuman cambuknya bukan 100 tapi 50. Nah, di sini pengkhususan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Karena pengkhususan az-zaniyah juga dikhususkan dengan ayat, dengan Al-Qur'an. Tapi ketika pembahasannya kepada az-zani, laki-laki yang berzina, hukumannya adalah 100 kali cambuk. Mau dia budak, mau orang merdeka, sama. Namun untuk laki-laki di sini dikhususkan, dikecualikan darinya jika laki-laki yang berzina tersebut berstatus budak. Maka hukuman cambuknya bukan 100 tapi 50 cambukan. 50 cambukan. Namun pengkhususan bagi laki-laki di sini tidak dengan ayat, tapi dengan kias. Di mana kita menyamakan hukuman budak laki-laki dengan hukuman budak perempuan, dikiaskan. Makanya pada pembahasan budak laki-laki di sini pengkhususan ayatnya dengan kias. Sedangkan pembahasan pada budak perempuan pengkhususan ayatnya dengan ayat. Baik, sedikit lagi kita masuk ke kitab nih biar lebih jelas. Allah berfirman, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina dicambuk 100 kali. Ini umum. Mau merdeka, mau budak sama. Tapi bagi yang zani, ya perempuan yang berzina, ini dikecualikan darinya budak. Dan dikecualikannya dengan ayat yang lain. Di mana Allah berfirman, jika seorang budak wanita mendatangi perzinahan, maka bagi budak perempuan tersebut setengah hukuman dari hukuman yang didapat oleh perempuan yang merdeka. Sehingga pengkhususan ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lain. Mengkhususkan ayat dengan ayat. Tapi ketika pembahasannya berkaitan dengan budak laki-laki, maka pengkhususannya bukan dengan ayat lagi, tapi pengkhususannya dengan kias. Di mana budak laki-laki hukumannya disamakan dengan, dikiaskan dengan budak perempuan. Sehingga pengkhususan zani di sini dikhususkannya dengan kias. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datangnya dari ustadz, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut, dan ustadz memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.